Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat Bu ya. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar Bu ya. Kita belajar bersama-sama di sini Bu ya. Ya. Di sini kita belajar membahas masalah pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu. Ya. Ibu gimana? Ada keluhan atau hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam pengasuhan anak atau pendidikan anak ini Bu ya? Bisa dapat yang menolong bercerita tentang pengalaman Ibu Yanti atau Ibu Soleha, hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam pendidikan anak atau pengasuhan anak. Senang, taruhlah. Hal-hal yang menyenangkan contohnya apa Bu ya? Mendidik dia itu kan mengasuh. Oh ya, terima kasih Bu Yanti. Ya benar, mendidik dia, mengasuh. Di sini Bu Ibu, dalam kita mengasuh atau mendidik anak menjadi orang tua yang di sini kita mengambil tema tentang tips menjadi orang tua hebat. Sebenarnya kita di sini sudah menjadi orang tua hebat ya Bu ya. Insya Allah ya sudah menjadi orang tua hebat, tapi kita lebih untuk menjadi orang tua yang lebih hebat gitu. Hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi dalam mendidik ataupun mengasuh anak gitu Bu ya. Di sini dalam mendidik atau pengasuhan anak itu bagi kita orang tua, ayah dan ibu itu tidak ditentukan oleh basic pendidikan atau status ekonomi gitu Bu ya, status sosial ekonomi, pendidikan, tapi ditentukan oleh sikap dan perilaku kita. Kenapa Bu ya? Ditentukan oleh sikap dan perilaku kita terhadap anak-anak kita. Karena Bu, sikap dan perilaku kita itulah yang dicontohkan oleh anak. Anak menjadi panutan atas sikap dan perilaku kita, sehingga menjadi kebiasaan sehari-harinya untuk membentuk karakter anak kita gitu Bu ya. Misalnya kita kebiasaan bersikap keras pada anak kita nantinya mencontoh juga dalam bentuk kekerasan gitu Bu ya. Di sini kita fokus pada pilcat ini yang saya tempel di dinding ini Bu ya. Kita belajar bersama-sama masalah pengasuhan dan pendidikan anak. Di sini kita lebih fokus tips menjadi orang tua hebat atau lebih baik gitu Bu ya. Yang pertama di sini bisa Bu ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan Bu? Kelihatan. Ya. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Ini ada yang bisa cerita maksudnya gimana gitu? Tolong ada yang bisa bantu Bu? Pengalaman ibu-ibu yang mengingatkan hal yang membahagiakan sebagai orang tua itu seperti apa gitu Bu? Bagi pengalaman ibu-ibu di sini mungkin ada pengalaman. Gimana Bu Yanti? Boleha? Ya gini Bu ya, maksudnya mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua kita itu, dengan mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, kita menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap anak kita gitu Bu ya. Ya, misalnya memeluk dia, mencium dia, membelai kepala dia, itu menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak kita. Dengan menumbuhkan kasih sayang, kita tidak akan bersifat keras kepada anak kita gitu ya. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Itu gimana Bu ya? Bisa bantu saya? Kita di sini sama-sama belajar Bu. Ya. Tidak boleh Ya. ngomong yang itu apa yang nggak benar-benar kayak itu nah kan? Ya. Yang benar. ngomong kotor kayak itu kan, nggak usah kayak itu dengan anak, mengajar anak kan itu kan? Ya, ya. Ya, benar Ibu Yanti. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yanti. Terima kasih Ibu Yanti. Ya. Ya, itu di sini kita menjelaskan lebih lanjut ya Bu ya. Sejalan antara perbuatan perkataan. Jadi kita misalnya, Nak,
kita itu kebersihan adalah sebagian dari iman, ya itu kita bilang kan seperti itu. Makanya kita harus bersih rumah, bersih kamar, kamar tidur gitu ya. Ya, tapi kita sendiri nggak mau bersih malahan itu tidak sejalan antara perbuatan dan perkataan. Misalnya nak habis maghrib kita kita mengaji atau sholat, tapi kita sendiri tidak, malahan kita nonton dan main HP kan ibu-ibu ya. Jadi tidak sejalan antara perkataan dan perbuatan gitu. Itu salah satu contohnya. Ada lagi Bu Leha? Bisa contohin yang lain? Bu Yanti? Ya itu Bu ya, kita lanjut aja Ibu ya. Selalu berusaha, yang selanjutnya selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Ini gimana Bu ya? Tolong bisa menjelaskan, kita sama-sama belajar. Siapa tahu ada pengalaman, kita sharing aja Bu, diskusi. Santai aja Bu, gitu. Iya. Agak tegang ini. Gimana kita permainan dulu ya? Atau mau lanjut dulu? Selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri Anda. Ini Bu ya, kita tanamkan pada diri kita sendiri. Kita selalu berpikir positif pada diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita berpikir positif, misal kita pergi ke pasar, ada yang di samping kiri atau kanan kita bisik-bisik, kita sudah berpikir negatif kan, bukan berpikir positif. Negatifnya gini Bu ya, itu orang bilang saya baju jelek ya kali ya, kayak gitu. Padahal mereka bisik-bisik yang nggak tahu bilang apa gitu kan. Sepulang dari pasar kita pulang ke rumah, itu cemberut bawaannya karena berpikir negatif tadi sama yang di samping kita belanja tadi waktu di pasar. Tuh anak nanya, Bu beli apa di pasarnya Bu? Malah kita jawab, nanya-nanya. Malah kita menimbulkan perkataan kasar kan pada anak kita. Seharusnya kita berpikir positif sehingga perkataan kita yang kita katakan pada anak lemah lembut, kasih sayang, tidak akan menimbulkan kata-kata kasar. Kata-kata kasar ini merupakan kekerasan fisik itu Bu ya. Ya, gitu. Kita lanjut Bu ya, yang selanjutnya bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah itu kita harus bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Artinya bila kita penuh dengan kasih sayang, semua akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Contohnya gini ya Bu ya, misalnya si adik mau makan lauk ayam, kita jawab seharusnya lembut saja ya Dek, nanti kita masak. Sedangkan ibu nggak ada, dia maunya nasi ayam tapi nggak ada gitu. Ya seharusnya ibu bilang ya nak nanti kita masak ya gitu. Jangan nggak ada, mau ayam nggak ada, nggak boleh kayak gitu kan, kasar, tidak penuh kasih sayang. Misalnya anaknya nggak mau makan ini nasi lauknya nggak mau makan gitu, bilang adek ini kok nggak mau makan, kayak anak kecil aja, kayak anak bayi aja mau disuapin gitu. Padahal anak ya butuh perhatian gitu ya, kita butuh memberikan perhatian terhadap anak kita. Yang selanjutnya, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Ini gimana Bu ya, maksudnya Bu ya? Siapa yang bisa tolong menjelaskan? Ya, saling menolong, saling bantu. Saling menolong, saling membantu. Bergilir kayak itu kan? Ya, benar Bu. Bergilir, gantian mengasuh. Memang Bu, kalau ya benar kata Ibu Yanti, bergantian dalam pengasuhan, benar. Jadi kalau mengasuh anak itu bukan dibebankan hanya kepada ibunya gitu ya. Bapaknya juga harus kerjasama gitu dalam pengasuhan. Di sini kita merasa lebih ringan
beban kita dalam pengasuhan anak kalau ada rasa kerjasama dan mencontohkan kepada anak kita ini cara bekerja sama gitu, cara bekerja sama sehingga dicontohkan oleh anak kita. Yang selanjutnya, ayah dan ibu saling mendiskusikan dan memutuskan bersama hal yang terkait pengasuhan anak. Jadi di sini ada sebuah komitmen atau sebuah kesepakatan gitu Bu antara ayah dan ibu selaku sebagai orang tua gitu. Misalnya kita mengadakan peraturan atau kesepakatan mengenai jam belajar anak. Jam belajar anak misalnya jam 7 sampai jam 8. Nah, itu ada kesepakatan, artinya TV, HP tidak boleh disentuh sama sekali. Kita belajar 1 jam misalnya dari jam 7 sampai jam 8. Itu kesepakatannya. Misalnya kesepakatan anak tidak boleh bermain, harus tidur siang. Jadi ada kesepakatan bersama antara ayah dan ibu, menentukan tidak boleh misalnya makan atau jajanan gitu ya, tentang jajan yang tidak boleh oleh anak. Kita harus kerjasama dan konsisten berdua karena pengasuhan anak dan ibu. Anak itu dilakukan oleh ayah dan ibu. Ayah dan ibu menghindari perdebatan, pendapatan dan pertengkaran di hadapan anak. Gimana Bu? Pernah berdebat? Ya, kalau berdebat jangan Ya. depan anak, Ya, silakan Bu. jauh dari Ya. jauh dari anak. Kalau ingin bertengkar itu kan, Ya benar tidak Bu. boleh untuk anak yang hal-hal yang masalah bebala itu kan. Ya, Boleh bebala bertengkar ya Bu ya? ya, Ya, bebala bahasa ibu. sama baik Ya, kan. bebala ya, bertengkar. Bertengkar, tak boleh depan anak cik itu. Ya. Nanti anak tuh nyontoh, cik nyontoh yang tak bagus kan, namun kita bertengkar gitu depan Ya, benar. anak cik itu. Ya, benar. Terima kasih Bu Yanti atas partisipasinya atau pengalamannya. Gimana Bu Yanti? Ini Yanti sama ya Bu Yanti semua ya. Ada lagi Bu? Ada ya, sudah. Terima kasih Bu Yanti. Ini Bu ya, ayah dan ibu menghindari perdebatan aja kita hindari, apalagi pertengkaran karena mempengaruhi psikologis anaknya. Ya benar kata Bu Yanti, mencontoh yang tidak baik sehingga anak jadi berbuat seperti tidak baik juga karena mempengaruhi psikologi dia. Misalnya dia di sekolah menjadi tidak konsentrasi belajar, teringat oh ayah dan ibu saya bertengkar karena misalnya masalah apa, perekonomian dan masalah rumah tangga lah, ada rasa apa ya, yang dia jadi terpengaruh pikirannya, jadi tidak konsentrasi belajar di sekolah gitu Bu ya. Dia jadi emosi, agresif, dan tidak percaya diri. Ya, jadi di sini kita dapat disimpulkan Bu ya mengenai orang tua yang lebih hebat gitu. Kita sudah hebat semua Bu ya, tapi inginnya lebih hebat lagi, lebih sukses lagi dalam mendidik anak. Itu inti atau kesimpulan di sini adalah kita harus memberi contoh karena kita sebagai panutan anak-anak kita, sikap dan perbuatannya pasti dicontoh anak-anak kita Ibu ya. Nah, yang kedua, dalam pengasuhan itu harus kerjasama. Ya, ayah dan ibu harus bekerja sama. Yang ketiga, tidak menggunakan dalam mendidik anak itu tidak menggunakan kekerasan, gitu ya. Harus penuh kasih sayang. Ya, di sini ada lagi pertanyaan mungkin atau pengalaman lagi sharing sudah ya Bu ya? Ya, alhamdulillah akhirnya kita masuk permainan aja Bu ya. Dari tadi nggak main ya, agak tegang ya ini ya. Kita main. Tolong Bu berdiri sebentar. Dari tadi kita belajar terus nih. Ya, saya ada permainan Bu ya, sedikit. Kepala, pundak, lutut, dan kaki. Coba Ibu, ikutin. Ikutin. Kepala, pundak, lutut, dan kaki. Kepala, pundak,
bisa hikmah kita ambil dari permainan itu. Artinya Bu ya, dari permainan itu ibu-ibu nuruti perkataan saya atau perbuatan saya? Lebih Kata-kata. perkataan, yakin. Contohnya Ibu lihat tadi perbuatan ya Bu ya. Ya, lebih mencontoh perbuatan dari perkataan. Jadi cuma dari permainan ini istilahnya anak itu lebih mencontoh perbuatan kita. Dah, itu aja Bu ya. Mungkin biar gak tegang kan? Ya. Terima kasih. Silakan duduk lagi Bu ya. Nah, kita akhiri pertemuan ini. Oh ya, tolong disampaikan kepada suaminya ya, bahwa kalau pengasuhan anak itu kerjasama berdua, tanggung jawab berdua ya. Ya, dan dipraktekkan Bu ya di rumah, tolong ya Bu ya. Ya, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin atas pertemuan ini. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.